Kobaran api menghanguskan sejumlah ruangan pesantren di Kecamatan Kaluku, Mamuju, Sulawesi Barat. Kobaran api yang membumbung tinggi sempat menimbulkan kepanikan warga di sekitar lokasi. Sebanyak 3 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman sempat terkendala letak lokasi yang jauh dari sumber air. Akhirnya api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dari pemadam kebakaran Kabupaten Mamuju itu menurunkan 2 unit armada untuk ke lokasi. Itu jaraknya itu kurang lebih 30 kilo ke lokasi. Jadi berapa bangunan yang terbakar, Pak? Informasi yang kami dapatkan di sana itu menurut dari warga di sana terus penghuni ada 4 rumah pondok pengasuhnya, 3 asramanya, terus ditambah 1 dapur umum. Akibat kebakaran ini, 7 ruangan dan 2 unit motor di pesantren ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Inilah video amatir yang direkam warga saat seorang pengendara sepeda motor nekat memotong jalur tepat di depan mobil dinas Presiden Joko Widodo. Mengutip dari Instagram @andeli_48, dalam video pengendara motor tanpa helm melawan arah dari barat ke timur di Jalan Bawah Karaeng. Dari informasi, peristiwa terjadi saat Presiden akan berkunjung ke Pasar Terong, Makassar untuk memantau langsung kondisi pasar dan berinteraksi dengan para pedagang. Beruntung, insiden itu tidak mengganggu kunjungan Presiden Jokowi ke pasar. Kira siapa ya? Wih. Seorang warga Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, nekat menggigit tangan pasukan pengawal Presiden atau Pas Pampres demi bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Peristiwa ini terjadi saat Presiden beserta rombongan tengah mengunjungi stasiun Ramang-Ramang di Kecamatan Salenrang, Maros, Sulawesi Selatan. Ketika Jokowi hendak meninggalkan lokasi, sejumlah warga berteriak dan memaksa ingin bicara dengannya. Namun usaha warga dihalang-halangi oleh Pas Pampres yang bertugas. Aksi saling dorong antara warga dan personil Pas Pampres pun tak terhindarkan hingga seorang ibu menggigit tangan petugas. Presiden Joko Widodo yang telah berada di dalam mobil kemudian memanggil perwakilan warga untuk mendengarkan keluhan mereka. Warga berharap pemerintah dapat menyelesaikan pembayaran ganti rugi atas lahan mereka yang digunakan untuk pembangunan jalur kereta api. Berapa kan harganya dari presiden itu? Ada harganya itu. Pak, sudah dibayar semuanya itu, Pak? Sudah dibayar? Tidak ada dibayar sama sekali saya. Berapa luas lahan tak kita, Pak? Kurang 13 meternya satu 15 are. 15 are. Itu belum semua dibayar? Belum. Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Sulawesi Selatan dalam rangka meresmikan pengoperasian jalur kereta api lintas Makassar-Parepare antar Maros Baru. Kereta api itu menjadi yang pertama di Pulau Sulawesi. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Selamat sore, apa kabar pemirsa? Kita kembali berjumpa dalam iNewsroom, di mana kita akan memperbarui terkait dengan berbagai macam informasi terbaru, baik di Jakarta maupun juga di luar kota saat ini. Baik, pemirsa, kita ke informasi pertama terkait dengan pihak yang atau Rafael Aluntri Sambodo yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus penerimaan gratifikasi. Dari Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri memastikan bahwa proses penyidikan ini masih berjalan terkait dengan tersangka yang juga merupakan mantan petinggi Ditjen Pajak saat ini. KPK menetapkan Rafael Aluntri Sambodo sebagai tersangka karena diduga menerima gratifikasi selama 12 tahun terakhir masa kerjanya. Penetapan tersangka lantaran KPK diduga atau KPK menemukan diduga peristiwa pidana dan 2 alat bukti dalam kasus gratifikasi yang melibatkan Rafael Aluntri Sambodo. Sementara ini pemeriksaan para saksi masih dilakukan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
pihaknya juga membuka peluang atau pihak KPK sendiri masih membuka peluang untuk dibukanya kembali pemeriksaan terhadap keluarga dari Rafael Aluntri Sambodo termasuk istri dan juga anak-anaknya. Kami ingin sampaikan bahwa benar begitu ya, sebagai tindak lanjut komitmen KPK tentunya di dalam menuntaskan setiap kasus ya, baik dalam proses verifikasi telahan kemudian permintaan keterangan terhadap beberapa pihak dan kemudian ditemukan setidaknya 2 alat bukti dalam dugaan korupsi. Jadi ada peristiwa pidana korupsinya telah kami temukan terkait dengan dugaan korupsi penerimaan sesuatu oleh pemeriksa pajak ya, pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2011 sampai dengan 2023 gitu ya. Saya kira teman-teman sudah tahu konstruksi singkat dari perkara ini saya kira ya. Sehingga proses penyidikan ini kami pastikan sudah ada tersangkanya. Sementara itu pemirsa, terdakwa anak AG menjalani sidang kasus penganiayaan terhadap David Ozora secara maraton di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persidangan diharapkan selesai sebelum masa tahanan ini berakhir. Sidang terdakwa AG di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang digelar secara tertutup telah selesai pada Kamis siang atas kasus penganiayaan yang dilakukan bersama dengan 2 pelaku lainnya yaitu Mario Dandi serta Lucas Sean terhadap korban David Ozora. Sidang hari ini dihadiri oleh terdakwa AG sendiri, pihak keluarga, penasehat hukum, jaksa, serta pekerja sosial yang mendampingi AG. Dengan agenda tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan yang diajukan pada Jumat lalu. Sampaikan nota keberatan terhadap surat dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum yang kami belum bisa share seperti kasus-kasus lain karena ini kasus sidang yang tertutup. Jadi intinya kami menanggapi syarat formilnya, itu yang baru bisa kami sampaikan. Dan besok akan ada tanggapan dari jaksa penuntut umum yang akan kemudian nanti diputuskan oleh hakim pemeriksa untuk putusan selanjutnya. Oleh karena ini terdakwanya anak-anak, maka masa penahanannya kan terbatas cuma 10 hari plus 15 hari. Artinya hanya 25 hari, makanya sidangnya kan tiap hari nanti dilakukan, apalagi mendekati bulan-bulan kita menjelang cuti Lebaran nanti itu sudah harus selesai nanti. Jadi penegasan saja sebelum Lebaran sudah harus selesai ada ya, pokoknya intinya sebelum masa 25 hari habis. Nah, apalagi ada ketentuan oleh Mahkamah Agung bahwa perkara itu harus sudah diputus 10 hari sebelum tahanan habis. Artinya apa? Minimal 7 hari atau 10 hari sebelum masa 25 hari habis. Artinya maksimal tanggal 15 hari itu sudah harus diputus. Pemirsa, sementara itu mediasi terhadap AG, pelaku anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus penganiayaan David Ozora, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keluarga David Ozora menolak permohonan diversi AG karena menganggap perbuatannya termasuk penganiayaan berat. Mediasi antara pihak David Ozora dan pihak pelaku anak AG berlangsung secara tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Musyawarah ini berlangsung selama 30 menit dimulai pada pukul 10 Rabu pagi. AG yang berstatus sebagai pelaku anak yang berkonflik dengan hukum didampingi oleh keluarga dan kuasa hukumnya. Sementara pihak korban, David Ozora, diwakilkan oleh kuasa hukum dan kerabatnya. Diversi AG ditolak oleh keluarga David Ozora karena menilai perbuatan AG masuk dalam kategori penganiayaan berat. Tapi intinya tadi bahwa proses diversi sudah ditolak. Kenapa alasannya ditolak dari pihak keluarga? Karena seperti yang teman-teman ketahui sampai sekarang pun sudah sebulan lebih David masih berada di rumah sakit dan di ICU. Dan kondisinya juga memang ini sudah menjadi sudah merupakan penganiayaan berat ya. Jadi untuk diversi itu sudah memang sudah nggak ada. Usai mediasi dilakukan, sidang dilanjutkan dengan pembacaan dakwaan oleh majelis hakim.
Pemirsa, mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa dituntut hukuman mati. Jaksa penuntut umum menilai Teddy bersalah terkait kasus tukar barang bukti sabu dengan tawas. Siang tadi mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa menjalani sidang tuntutan terkait kasus narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Jaksa meyakini Teddy bersalah dalam kasus tukar sabu barang bukti kasus narkoba dengan tawas. Teddy dianggap bersalah melanggar pasal 114 atau 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa menjatuhkan tuntutan terhadap terdakwa Teddy Minahasa dengan pidana mati. Termasuk saksi ahli sudah saya tunjukkan adanya chatting mengatakan musnahkan tersebut. Dan semua mengakui memang ada, tapi saksi ahli mengatakan, misalnya ahli bahasa tidak ditanyakan, juga ahli pidana dari JPU yaitu Dr. Epa juga tidak ditanyakan. Jadi kita banyak hal-hal yang bisa mendalilkan bahwa dakwaan tersebut batal demi hukum. Itu aja dulu sementara. Ya pemirsa, Wakil Ketua Umum PSSI menemui para pemain Timnas U20 setelah dipastikan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 dibatalkan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami, iNewsroom akan segera kembali.